Terima kasih Bapa. Sampaikan kebenaran firman-Mu demi nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom. Selamat pagi, saya percaya saudara-saudara di tengah-tengah udara yang dingin, di luar saudara-saudara tetap datang beribadah pagi ini. Saya yakin ada berkat khusus yang Tuhan berikan buat setiap kita. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Nah, hari ini saudara-saudara, kita akan terus kembali mengerti bahwa kekristenan itu membutuhkan fondasi yang kuat. Dan Alkitab mengajar buat kita di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Yuk kita akan melihat bersama-sama Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita akan baca dengan suara yang nyaring dan suara yang keras. Mari kita imani. Ibrani 11 ayat yang pertama. Semua baca. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayo ulangi lagi dengan iman, dengan lebih nyaring. 2, 3. Iman adalah dasar dari apa? Segala sesuatu. Iman adalah dasar atau fondasi dalam segala sesuatu. Terus, yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini menjelaskan buat kita bahwa iman percaya kita kepada Yesus adalah dasar. Kata bersama saya dasar. 2, 3. Kata bersama saya fondasi. 2, 3. Fondasi dalam kekristenan. Nah, orang yang lemah imannya, pasti kekristenannya juga akan mudah goyah. Sementara orang yang kuat imannya, maka kekristenannya akan kokoh dan tidak mudah tergoyahkan. Yang percaya katakan amin. Nah, biarlah di tahun baru ini saudaraku, Tuhan mau angkat hidup saudara. Tuhan mau angkat hidup saudara lebih dahsyat lagi. Tetapi dimulai dari kita harus memperkuat iman percaya kita kepada Yesus sebagai fondasi dasar yang teguh dalam hidup kita. Nah, saudara sekalian, apa sih sebenarnya iman? Ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya tidak jelas, bahkan bingung sebenarnya apa arti iman. Dan banyak orang kalau ditanya apa sih arti iman? Well, iman itu percaya. Iya, percaya itu apa? Iman, muter terus tanpa sebuah pengertian. Nah, ketika saya baca ayat ini, saudaraku, saya berdoa cukup lama. Saya menyembah Tuhan. Dan kemudian saya bertanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, ajari aku. Beri aku sebuah definisi. Sebenarnya apa sih arti iman? Dan saudara sekalian, tiba-tiba di hati Tuhan mengajar begini. Apapun yang ditulis di Alkitab, apapun yang tertulis dan tercatat di Alkitab, itu pasti ada makna dan artinya. Yang mengerti katakan amin. Tidak ada apapun yang tertulis di Alkitab itu hanya kebetulan, tapi pasti ada maksudnya. Dan kemudian, saudaraku, ternyata kitab Ibrani 11 yang kita baca tadi, kalau Anda baca dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, semua bicara soal iman. Semua bicara soal iman. Dan menceritakan tentang para tokoh-tokoh Alkitab yang hidup karena iman. Dan kemudian saudaraku, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, di mana Ibrani 11 itu ditulis? Di kitab Ibrani Tuhan. Nah, kenapa Rasul Paulus mendapatkan pewahyuan tentang iman? Bahkan para ahli teologi yang mengatakan Ibrani 11 itu adalah kamus iman. Kenapa Paulus mendapatkan pewahyuan tentang iman? Bukan waktu dia menulis dalam surat Tesalonika. Bukan pada waktu dia menulis dalam kitab Roma. Tetapi kenapa dalam kitab Ibrani? Saya juga nggak ngerti. Ya saya juga nggak tahu Tuhan. Tapi kamu pelajari. Dalam bahasa Indonesia, kenapa kitab Hebrew disebut Ibrani? Dan di situ terletak pewahyuan tentang Ibrani 11 tentang iman. Dan kemudian tiba-tiba Tuhan bukakan hal yang membuat saya kaget. Kenapa disebut
ditulis dalam kitab Ibrani. Ucapkan bersama saya, Ibrani, 23. Lebih keras, Ibrani, 23. Ibrani. Apa arti iman? Iman itu Ibrani. Kata bersama saya, iman itu Ibrani, 23. Apa arti itu? Ibrani artinya, iman itu berani. Ulangi lagi, kata bersama saya, iman itu berani. 2, 3. Belum semuanya. 2, 3. Iman itu berani. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setelah saya dapat itu, saya kaget. Dan kemudian saya baca teliti Ibrani 11, saya mendapatkan sebuah benang merah. Anda tahu benang merah itu apa? Kalau Anda baca sebuah buku, maka Anda bisa tarik sebuah kesimpulan, dan itulah benang merah. Dan ternyata saya lihat dari Ibrani pasal 11 ini, saudara, semua benang merahnya adalah bahwa semua tokoh-tokoh iman, ya, semua para pahlawan-pahlawan iman yang tercatat dalam Ibrani 11, mereka menjadi berani karena iman percayanya kepada Tuhan. Dan saudara sekalian, ternyata lawan terbesar, musuh terbesar daripada iman itu apa? Ketakutan. Betul saudara? Musuh terbesar daripada iman adalah apa? Kekhawatiran. Musuh terbesar daripada iman adalah apa? Kegalauan. Dan ternyata kita harus mengerti, iman itu berani. Ucapkan dengan nyantap, mantap. 2, 3. Iman itu apa? Berani. Iman tidak terhenti oleh ketakutan. Bahkan iman justru mengalahkan ketakutan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Saudara sekalian, lihat bahwa kalau orang imannya kuat kepada Tuhan, dia tidak akan takut lagi. Dia tidak akan khawatir lagi. Tetapi dia akan berani. Ucapkan bersama saya, berani. 2, 3. Nah, saudara sekalian, saya baca sebuah lembaga misi dunia. Dan mereka membuat sebuah penelitian. Tahun 2016 kemarin. Saudara tahu berapa banyak orang percaya, orang Kristen, yang berani mempertahankan iman percaya pada Yesus. Mereka dipaksa untuk kemudian menyangkal Yesus dan pindah agama. Bahkan kemudian mereka diancam, keluarga mereka di depan mata akan dibunuh, akan diperlakukan tidak baik, bahkan mereka juga diancam mau dibunuh. Saudara tahu? 2016 lembaga misi dunia ini mencatat ada 90.000 orang Kristen yang rela mati demi mempertahankan imannya kepada Yesus. What? Tepuk tangan yang meriah. Berapa banyak? Berapa banyak? Tahun kemarin yang mati martir sebagai martir, mati sebagai pengikut Kristus. Berapa banyak? 90.000 orang. Dan mereka sebagian besar adalah orang-orang Kristen yang di Syria dan yang di Afrika. Mereka ditantang untuk tinggalkan Yesus atau mati. Tapi mereka berani mempertahankan iman percayanya. Dan mereka berkata, tidak, aku tetap akan menjadi pengikut Kristus. Apa yang membuat 90.000 orang rela mati mempertahankan imannya? Karena di situ kita belajar, iman itu membuat kita berani. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kata bersama saya, iman itu berani. 2, 3. Berani apa? Dengar baik-baik. Bukan istri berani sama suaminya. Nggak ada yang amin. Ibu-ibu aman saja. Amin. Bukan mereka kemudian para wanita berani melawan suami. Enggak. Bukan kemudian setelah ini kemudian para anak-anak berani melawan orang tua. Tidak. Tetapi saudaraku, kita belajar bahwa iman itu berani. Judul khotbah hari ini adalah iman itu berani. Ucapkan bersama saya, iman itu berani. 2, 3. Iman itu apa? Berani. Nah, sekarang pertanyaannya, berani apa? Saudara sekalian, hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar dari seluruh Ibrani pasal 11. Tentunya nggak bisa seluruh ayat kita selesaikan hari ini. Hari ini mungkin saya akan berhenti ke beberapa poin, dan minggu depan kita akan lanjutkan di poin-poin berikutnya. Dan saya harap saudara-saudara nanti di rumah bacalah seluruh Ibrani pasal 11.
Cuman 2 orang. Saudara bacalah Ibrani pasal 11. Saudara baca dengan sebuah pengertian bahwa saudara mengerti iman itu berani. Nanti Anda akan lihat benang merahnya. Oh betul ya yang Pak Lukas ngomong. Oh betul ya, betul ya, betul. Dan nanti Anda imanmu akan semakin kuat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, cukup. Nah, kita belajar bersama-sama. Iman itu berani. Berani apa? Yang pertama, lihat di ayat yang kedua. Tadi kita sudah baca Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah dasar, tapi sekarang kita lihat ayat yang kedua. Yuk kita baca sama-sama Ibrani 11 ayat yang kedua. 2, 3. Sebab oleh imanlah, keras, telah diberikan apa? Kesaksian kepada nenek moyang kita. Ucapan bersama saya, diberikan kesaksian. 2, 3. Diberikan kesaksian. Dalam terjemahan lain kata begini. Para nenek moyang kita, para tokoh-tokoh Alkitab, mereka akhirnya memberi kesaksian. Mereka bisa bersaksi. Bersaksi apa? Tentang betapa dahsyatnya Tuhan yang kita percayai. Katakan haleluya. Nah, saudara sekalian, ingat baik-baik. Bagaimana orang-orang yang beriman di Alkitab itu bisa bersaksi. Saudara harus tahu bahwa sebuah kesaksian adalah hasil dari sebuah pergumulan. Ulangi lagi. Kesaksian adalah hasil daripada sebuah pergumulan. Orang ketika mengalami persoalan berat, orang ketika mengalami pergumulan dalam hidupnya, dan kalau dia hadapi dengan iman dan lalui sebagai pemenang, setelah dia lalui persoalan, setelah dia lalui masalah, barulah orang itu bisa bersaksi. Contoh, coba lihat kemari. Kalau saudara nggak pernah punya kesulitan soal ekonomi, saudara nggak mungkin bisa bersaksi bagaimana Tuhan itu Jehovah Jireh. Betul nggak, saudara? Betul? Kalau saudara hidup saudara smooth, lancar, semuanya oke, everything oke, saudara mau yang disaksikan apa? Saudara cuma ngomong gini, Tuhan baik, baiknya apa? Ya, saudara nggak pernah ngalami apa-apa. Betul nggak, saudara? Tetapi justru ketika Anda mengalami masa Tuhan izinkan sakit, maka ketika engkau diizinkan Tuhan sakit, maka saudara beriman pada Tuhan dan tiba-tiba saudara disembuhkan, maka saudara bisa bersaksi betapa Yesus itu Tuhan sang penyembuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau semua keluarga Anda baik, bahagia, gak ada masalah, saudara gak akan pernah bisa bersaksi bahwa betapa Yesus itu sang pemulih. Dia bisa pulihkan keluarga yang mengalami goncangan jadi baik. Nah, kalau hari ini ada di antara kita yang Tuhan izinkan mengalami kegoncangan dalam pernikahan saudara, mengalami masalah dengan anak saudara, mengalami persoalan dalam keluarga, jangan pernah takut. Iman itu berani dan Anda percaya di balik semua itu nanti Tuhan akan buat mujizat di balik persoalan itu dan saudara akan bisa berani bersaksi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, cukup. Oke Pak, saya percaya sekarang Pak, iman itu berani. Berani apa? Dari ayat ini kita bisa belajar. Yang pertama, berani menghadapi badai hidup. Saudara sekalian, lihat bagaimana Abraham dan Sarah. Mereka menghadapi badai hidup bukan soal ekonomi. Mereka diberkati limpah soal kekayaan. Tetapi mereka punya badai hidup soal apa? Kemandulan. 25 tahun Abraham dan Sarah harus menunggu kelahiran anak Ishak, anak perjanjian. Bisa bayangkan mereka sudah mendengar janji Tuhan, kamu akan jadi bapak dan ibu bagi banyak bangsa, bagi banyak orang. Oh mandul. Saudara sekalian, tapi Anda mengerti justru melalui badai persoalan itu. Ketika Abraham dan Sarah tetap belajar percaya kepada Tuhan, berani menghadapi badai, yang dahsyat adalah apa? Ketika Abraham umur 100 tahun, Sarah umur 90 tahun, mereka melihat Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan membuat mereka lihat kelahiran Ishak. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Daud tidak menghadapi Goliat, bagaimana Daud bisa melihat Tuhan lebih besar daripada musuhnya? Kalau Daniel tidak menghadapi badai tentang gua singa,
Bagaimana Daniel bisa mengatakan Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang lebih besar dari setiap persoalan apapun juga. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak dimasukkan ke dalam dapur api, dan akhirnya mereka tidak hangus, dan mereka disertai Tuhan, bagaimana mereka bisa bersaksi Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Dengar baik-baik saudaraku. Kekristenan tidak mengajar kita jadi orang yang cengeng. Kekristenan mengajar kita jadi orang yang berani menghadapi badai hidup. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara harus percaya. Semakin berat sebuah pergumulan. Ucapan bersama saya. Kurang keras. Semakin menghasilkan kesaksian yang semakin dahsyat. Siapa percaya? Ayo tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Pak, tapi ya mana ada orang mau karena persoalan yang semakin besar. Yang tidak ada yang mau. Tapi kalau itu Tuhan izinkan, jangan lari dari persoalan. Kenapa saudaraku? Saudara harus tahu bahwa ternyata kalau kita lari dari masalah, percayalah masalah itu akan terus mengejar dan mengikuti kita. Yang harus kita lakukan adalah berani hadapi. Kata bersama saya, berani hadapi. 2, 3. Kenapa? Anda harus tahu. Iman bukan hanya membuat kita berani mati. Tetapi iman juga membuat kita berani hidup. Tidak ada yang amin. Iman bukan cuma membuat kita berani mati. Tapi juga membuat kita berani hidup. Yang percakapan haleluya. Lihat banyak orang berani mati. Sudah, saya mau mati aja. Kapan? Waktu utangnya banyak. Tuhan kalau bisa segera cabut nyawaku. Segera mati aja. Loh, bukan begitu. Kekristenan mengajar kita bukan takut menghadapi badai, tapi berani karena Tuhan menyertai kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara sekalian, kapal tidak diciptakan hanya untuk berada di pelabuhan. Tetapi sebuah kapal diciptakan untuk apa? Mengarungi samudera yang luas dan siap menghadapi ombak dan badai. Anda harus tahu iman itu seperti payung. Payung diciptakan bukan untuk membuat hujan terhenti. Tetapi payung diciptakan untuk apa? Membuat kita bisa berjalan di atas hujan. Dan kita tetap berkemenangan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Makanya saudaraku, kita belajar mulai hari ini. Kalau ada saudara yang mengalami persoalan. Dan seolah-olah berat badai hidupmu. Jangan lagi berkata, why me Lord? Kenapa aku Tuhan yang ngalami? Apalagi kalau lihat keluarga yang lain lebih bahagia. Orang lain lebih diberkati. Orang lain dipulihkan. Orang lain sehat. Tapi kenapa aku ngalami ini Tuhan? Mulai sekarang kita harus mengerti. Iman bukan membuat kita jadi cengeng. Iman membuat kita jadi berani menghadapi badai. Katakan amin. Mulai hari ini setiap kali ada persoalan. Saudara berkata, selamat datang persoalan. Aku percaya di balik setiap persoalan sudah tersedia mujizat dan berkat yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Amin. Masalah adalah apa? Emas dari Allah. Di balik setiap masalah percaya pasti ada mujizat. Cuman 2 orang. Pasti ada mujizat. Lumayan 10 orang. Pasti ada mujizat. Katakan amin. Nah, saudaraku, mari kita belajar. Tanpa sebuah persoalan, nggak mungkin kita bisa bersaksi. Setelah kita melewati semua lembah-lembah kekelaman, barulah kita bisa menyaksikan betapa Yesus itu dahsyat dan ajaib. Ada amin? Hari ini kalau keluarga mengalami goncangan, percaya. Hadapi dengan berani dengan Tuhan. Bukan jadi pengecut. Bukan kemudian berpikir, udah lebih baik cerai aja. Hadapi dengan iman, percaya Tuhan bisa pulihkan. Katakan amin. Hari ini kalau sudah mengalami masalah kesehatan, jangan berkata Tuhan cabut nyawaku aja. Enggak, kekristenan bukan membuat kita jadi pengecut. Katakan bersama saya bukan pengecut. Katakan bersama saya pemberani. Karena saya percaya Tuhan lebih besar dari setiap badai hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Iman itu berani. Yang kedua, berani apa Pak? Lihat ayat berikutnya, Ibrani 11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti. Iman itu membuat bukan orang jadi bodoh, tapi tambah punya understanding. Bahwa alam semesta, apapun yang di dunia ini, yang di alam jasmani,
telah dijadikan, diciptakan oleh apa? Oleh firman Allah. Bukan cuma dikatakan, bukan cuma diciptakan oleh Allah, tapi diciptakan oleh firman Allah. Ketika Tuhan berfirman, maka alam semesta jadi. Perhatikan, sehingga apa yang kita lihat di alam jasmani telah terjadi terlebih dahulu, terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, dengar baik-baik. Saudara, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa alam semesta diciptakan ketika Tuhan berfirman. Ketika Tuhan belum mengucapkan firman, belum terjadi sebuah penciptaan. Lihat dalam kitab Kejadian. Waktu Tuhan berkata, jadilah terang. Terang jadi. Jadilah cakrawala. Cakrawala jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan. Sekian ribu jenis tumbuh-tumbuhan di seluruh dunia. Jadi ketika Tuhan berfirman, jadilah binatang yang merayap di tanah, dan yang terbang di udara, dan yang di bawah air. Jadi ribuan jenis daripada binatang-binatang. Dan Anda tahu, itulah tentang kuasa ucapan firman. Nah, dengar baik-baik. Ketika kita percaya Yesus, beriman. Siapa percaya Yesus? Angkatlah tangan saudara. Kita bersama saya percaya Yesus. 2, 3. Kitab Roma berkata, maka sejak kita percaya Yesus, firman Tuhan itu tidak jauh dari kita. Tapi firman itu Tuhan taruh di mana? Di hati kita dan di mulut kita. Maka itu tidak boleh kita biarkan. Harus diucapkan. Saudara sekalian, jadi dari ayat ini kita bisa belajar. Iman itu berani. Berani apa? Yang pertama tadi berani apa? Lupa. Berani apa? Menghadapi badai hidup. Yang kedua, berani mendeklarasikan firman Tuhan. Berani mengucapkan dengan iman setiap janji Tuhan. Anda harus tahu firman itu siapa? Yesus sendiri. Dan Anda harus mengerti bahwa firman yang dipercayai dan firman yang diucapkan mempunyai kuasa mencipta. Kata bersama saya, kuasa mencipta. 2, 3. Dari yang tidak ada menjadi ada. Siapa yang tahun ini mau alami terobosan dalam hidupnya? Saudara, mulai sekarang ngerti ayat ini. Kalau apapun itu ada karena Tuhan mengucapkan firman. Makanya sekarang saudara, kita harus hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Jangan ucapkan yang negatif. Jangan ucapkan yang sembrono. Alkitab mengatakan dalam kitab Bilangan, apa yang diucapkan oleh umatku, itu yang Tuhan kerjakan. Saudara sekalian, Anda tahu orang dunia saja ngerti kuasa perkataan. Makanya lihat, orang kalau buka toko, baik di pasar maupun di Indonesia, pelanggan yang pertama pagi itu beli. Begitu duitnya diterima, diapakan? Halo, diapakan? Dikeplek-keplek ke semua dagangannya. Laris, laris, laris. Termasuk yang belum punya judul, laris, laris. Gitu saudara. Katakan amin saudara. Yang jomblo-jomblo, laris, laris gitu ya. Kayak kacang goreng saudara. Nah, Anda tahu, saya mau tanya sama saudara. Orang dunia sampai ngeplek-ngeplek ke dagangannya. Laris, 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 laris. Saya mau tanya, kenapa? Halo? Kenapa? Karena mereka percaya, kalau mereka ngomong laris bakal apa? Nah. Sudah tahu, ada orang doa, seorang hamba Tuhan dapat penglihatan. Orang Kristen yang suka ngomong negatif, yang suka ngomel, yang suka bersungut-sungut, itu ternyata dia lihat, itu waktu dia ngomong begitu, mulutnya itu jadi kayak celah. Langsung ribuan roh jahat, ribuan setan masuk ke dalam hidupnya. Tetapi waktu dia melihat orang Kristen, orang percaya, yang selalu bersyukur, yang selalu mengucapkan janji Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan dia ucapkan dengan iman. Itu dia lihat di alam roh. Itu orang dibungkus dengan terang yang luar biasa. Dan Anda tahu, orang itu tidak bisa diserang iblis. Kenapa? Karena ada kuasa firman. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Makanya oleh sebab itu mulai hari ini, hati-hati dengan perkataan. Udah ada yang amin? Amin. Ada beberapa wanita pingin jadi cantik. Ya, saya yakin semua wanita pingin jadi cantik, ya kan? Tidak apa-apa, ya kan? Tapi kalau sudah ingin jadi cantik karena merasa kurang cantik dan mengeluh
kenapa Tuhan hidungku mancung tapi ke dalam? Kenapa Tuhan mataku kalau ketawa tinggal 5 watt Tuhan? Itu namanya nggak bisa mensyukuri. Nah akhirnya mereka dengar konon di sebuah gunung itu ada sebuah telaga yang ajaib. Dan mereka katanya bisa yang jelek jadi cantik. Maka mereka pun berbondong-bondong 3 wanita ini naik ke atas. Sampai di ujung gunung mereka ketemu seorang kakek tua. Terus kakek tua ini ditanya, "Kek, katanya danau itu sakti ya kek ya?" "Oh iya. Apa yang harus kami lakukan kek supaya kami jadi cantik?" "Setiap kali kamu mau masuk ke danau itu, ucapkan sesuatu yang kamu inginkan. Percaya nanti keluar, kamu akan jadi seperti yang kamu ucapkan." Mendengar itu wanita yang pertama yang merasa kurang cantik langsung lari ke danau. Waktu lari sebelum masuk dia terjun, dia teriak, saudaraku. Dia teriak, itu Angelina Jolie, biar keluar dari air berubah secantik Angelina Jolie, saudaraku. Lihat itu 2 wanita pandang-pandangan temannya. Yang kedua lari kencang. Desi Ratnasari, biar keluar secantik Desi Ratnasari, saudaraku. Yang ketiga semakin bernafsu, dia lari, kepleset, saudaraku. Monyet, biar keluar jadi monyet sungguhan, saudaraku. Saudara, hari ini belajar daripada engkau mengucapkan yang sia-sia, ucapkan firman. Cuman beberapa orang, ucapkan firman, ucapkan janji Tuhan. Pak, tapi janji Tuhan yang mana yang saya harus ucapkan? Makanya baca Alkitab. Jangan cuman baca Facebook. Kalau Anda cuman baca Facebook, Anda akhirnya cuman mengucapkan pizza hats. Kalau Anda cuman baca Facebook, Anda cuman ucapkan kota terapung. Ya kan? Nah, makanya kalau saudara tidak pernah baca firman, Anda tidak ngerti janji Tuhan apa untuk hidup saudara. Makanya begini, setiap kali baca firman, baca Alkitab, sembahyang dulu. Tuhan, bicaralah padaku hari ini. Ayat mana yang akan jadi rema. Waktu Anda baca tiba-tiba 1-2 ayat, berbicara kuat. Anda garis bawahi, hafalin, ucapkan dengan iman. Percaya, itu akan jadi dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Contohnya apa? Kalau ada hari ini saudara yang sedang mengalami persoalan ekonomi, mungkin usaha Anda sedang lesu, atau kerjaan Anda sedang bermasalah, atau mungkin ekonomi Anda sedang mengalami persoalan. Jangan ngomong begini, aduh, memang setengah mati sekarang. Benar-benar setengah mati, saudaraku. Stop, ngomong sesuai firman Tuhan. Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus. Yang lain boleh lesu, aku tetap diberkati dan ramai dan Tuhan berkati. Ucapkan tiap hari, jadi, amin. Loh, dukun-dukun itu loh, tahu dukun-dukun? Suhu-suhu aja. Kalau mau ngeramal seseorang atau mau doain seseorang, apa yang mereka lakukan? Baca apa? Mantra. Itu dari setan kan? Diulang-ulang dibaca sama dukunnya. Kenapa? Setan niru Alkitab. Alkitab berkata, siapa merenungkan firman dan mengucapkan dengan iman, maka terjadi apa? Kuasa. Makanya mulai sekarang, kalau ada yang sakit, jangan bilang begini, mati aku, mati sungguhan. Modar sungguhan. Mulai sekarang stop. Yang sakit berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus di atas kayu salib, aku yang sakit sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Aku sudah sembuh. Amin. Katakan amin. Nah, kalau saudara baca firman dan Anda hafalkan dan Anda imani dan ucapkan, lihat, itu punya kuasa mencipta. Amin. Dulu itu saya sempat bukan cuma miskin, melarat. Waktu ayah saya kemudian akhirnya dipanggil Tuhan bertobat dan dia tutup usahanya dan jadi penginjil, belum punya gereja dan tidak ada gereja yang menggaji. Bayangin, cuman modal dengan iman. Akhirnya betul-betul sangat-sangat melarat. Sudah tahu, kami pindah di rumah kontrakan. Itu sampai menyedihkan sekali. Tanah lantai kami dari tanah liat. Temboknya rumah kontrakan dari batu bata dan belum diplester. Kalau di Amerika batu bata belum diplester itu karena ada musim salju. Kalau di Indonesia itu karena melarat.
Atap cuma kelihatan genteng, tidak ada plafonnya. Saudara, di saat itu saya bilang gini, Tuhan, Papa jadi hamba Tuhan kok melarat Tuhan. Apa memang harus begini? Saya nggak ngeluh, tapi saya belajar tahu apa kehendak Tuhan. Minggu besoknya, saya datang ke sebuah gereja. Pendetanya bilang begini, saudara, kalau engkau mau alami mujizat, baca firman, ucapkan keras-keras tiap hari. Nanti lihat itu firman akan mengubah hidupmu. Itu jadi rema buat saya pulang. Saya baca beberapa ayat, saya simpulkan sendiri. Saya rangkum. Sesuai bahasa kita nggak apa-apa. Ya. Lalu kemudian saya ambil kertas putih, saya tulis dengan spidol hitam. Saya masih ingat. Di dalam nama Yesus, saya percaya Tuhan bisa mengubah hidup kami. Saya berhasil, diberkati, dipakai Tuhan, jadi berkat. Di dalam nama Yesus, saya percaya. Amin. Saya tempel di tembok kamar. Sudah tahu, mau tidur saya lihat ucapin keras-keras beberapa kali. Lagi tidur, saudaraku, belum sampai terlelap masih lihat, ucapin lagi. Bangun tidur, ucapkan. Dan Anda tahu, saya ucapkan tiap hari. Dan puji Tuhan, hari ini saya lihat kuasa firman mengubah hidup saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Bagi saudara yang masih bergumul soal status imigrasi di negara ini, hati-hati dengan perkataan saudara. Jangan ngomong yang negatif. Hindarkan kalimat deportasi. Ada yang amin, saudara. Ngomong dalam nama Yesus. Aku alami mujizat. Tuhan bisa buka jalan. Ada yang amin. Aku akan legal di negara ini. Imani, aku akan resmi di negara ini. Amin. Loh, amin. Itu kuasa firman mencipta. Nanti Tuhan bisa buat mujizat. Caranya gimana, Pak? Terserah Tuhan. Tiba-tiba Mr. Donald Trump mau mengadopsi saudara. Nggak ada yang mustahil. Minimal kalau bukan Donald Trump. Donald Bebek, saudara. Iman itu yang kedua apa? Lupa. Berani mendeklarasikan firman Tuhan. Yang ketiga, iman itu berani. Berani apa? Lanjut ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia atau Habel benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia, Habel masih berbicara sesudah ia mati. Saudara sekalian, lihat bagaimana Alkitab mengajar kita tentang Habel. Habel itu dikatakan oleh iman telah mempersembahkan kepada Allah bukan hanya asal sebuah korban. Tetapi ayat ini berkata korban yang lebih baik. Korban yang extraordinary daripada korban Kain kakaknya. Saudara tahu apa yang membedakan? Kenapa waktu itu orang bisa tahu mana korban yang diterima Tuhan dan yang tidak diterima Tuhan? Saudara harus tahu dari ayat ini kita bisa ngerti. Ada loh korban yang diterima Tuhan. Tapi ada orang berkorban, tapi ditolak Tuhan. Hati-hati saudara. Kenapa? Saudara sekalian, waktu itu, Alkitab berkata dalam kitab Kejadian, Habel mempersembahkan anak sulung, kambing dombanya, disembelih dan dibuat di atas mezbah. Kemudian dia sembahyang. Kakaknya Kain, seorang petani, membawa hasil panen dari pertanian. Alkitab berkata sebagian hasil daripada pertanian itu. Dan dia taruh di atas mezbah dan dia berdoa. Tanpa kedua-duanya memberi api. Dan mereka waktu berdoa, tiba-tiba dari sorga. Api turun dari sorga. Hanya ada di mezbah korban persembahan Habel. Kain tidak ada apinya. Makanya di situ mereka bisa lihat mana yang diterima Tuhan, mana yang tidak diterima Tuhan. Sudah tahu? Walaupun akhirnya Habel dibunuh oleh Kain karena iri. Tapi Anda tahu, Alkitab berkata, Kain karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Artinya apa? Semua korban Kain diperhitungkan di hadapan Tuhan. Sampai bukan cuma di dunia, setelah mati pun di sorga pun tetap diingat oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara,
Dari ayat ini kita bisa belajar, iman itu berani. Berani apa? Yang ketiga, berani berkorban. Ucapkan bersama saya, berani berkorban. 2, 3, berani berkorban. Bicara korban, diam semua. Lebih keras, berani berkorban. Sudah tahu kenapa? Cara kita berkorban akan membuktikan seberapa besar cinta dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ulang lagi ya statement ini. Cara Anda dan saya berkorban akan membuktikan seberapa besar cinta dan ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara, kalau orang berkata, aku cinta Yesus, tapi dia tidak mau berkorban, dia tidak berani berkorban, apapun yang Tuhan minta, apapun yang Tuhan perintahkan, maaf, ternyata itu belum betul-betul mencintai Tuhan. Pemuda kaya yang kaya raya, Yesus berkata, kalau kamu mau sempurna, pergi, jual semua hartamu, beri kepada orang miskin, ikut aku. Alkitab berkata, orang kaya ini pergi meninggalkan Yesus dengan sedih hati. Alkitab berkata, kenapa? Karena banyak hartanya. Orang yang tidak beriman dengan teguh, dia tidak berani berkorban. Tetapi orang yang beriman, dia berani berkorban seperti Petrus. Lihat bagaimana semalaman dia nggak dapat ikan. Tiba-tiba malam itu, pagi itu saudaraku, siang itu setelah Yesus berkhotbah pakai perahunya, Petrus diberitahu, ayo ke dalam. Tebarkan jalamu, ditebarkan jala, ikan banyak. Saudara tahu, sampai di tepi, apa yang Yesus katakan? Ikutlah aku. Artinya apa? Semua hasil panen, ikan banyak, hari itu dia harus tinggalkan. Artinya dikorbankan, dia ikut Yesus. Tapi yang ajaib, Tuhan tidak pernah tinggalkan Petrus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, orang yang membuka hatinya bagi Tuhan, pasti juga mau membuka dompetnya bagi Tuhan. Cuman 5 orang. Ini pendeta mata duitan. Dengar, tenang dulu. Orang yang mau membuka hatinya bagi Tuhan, pasti juga mau membuka dompetnya bagi Tuhan. Amin. Contoh. Wanita. Sini yang wanita siapa? Wanita. Para wanita. Kalau Anda belum menikah, tiba-tiba ada seorang cowok berkata, I love you. Kemudian waktu kecanaton, waktu tagihan datang, lalu dia berkata, separate bill, bayar sendiri-sendiri. Pesan saya cuma satu, putus. Apalagi kalau Anda para wanita diajak makan sama cowok yang berkata I love you so much. Dan tiba-tiba waktu tagihan, waitress datang bawa tagihan. Dia berkata, aduh sorry, dompetku ketinggalan. Mungkin by accident. Tenang dulu, lampu kuning. Begitu makan lagi yang kedua, aduh dompetku ketinggalan lagi. Ketiga dompetku ketinggalan. Pesan saya cuma satu. Langsung teks WhatsApp ke dia. Pecat. Kenapa? Orang kalau ngomong cinta, tapi tidak mau berkorban, kosong. Saudara, jujur. Demikian juga kita dengan Tuhan. Nah itu sebabnya gini, saudara, dengar baik-baik. Iman itu berani kayak Abel, berani kasih anak sulungnya. Kambing domba, itu kasih yang terbaik. Itu artinya apa? Iman bukan membuat kita takut berkorban. Bukan membuat kita sayang berkorban. Iman membuat kita berani berkorban. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, dengar baik-baik. Itu sebabnya hari-hari ini kenapa setan itu selalu berusaha menghalangi banyak orang percaya untuk memberi korban. Sudah tahu kenapa? Dengan cara apa setan membuat banyak orang percaya mulai meragukan soal memberi? Dengan berbagai media dan berita betapa banyak pendeta menyalahgunakan uang gereja.
Dengan berbagai macam skandal penggelapan uang gereja. Dengan berbagai macam skandal yang membuat gereja malu karena ternyata ada orang-orang yang korupsi dan sebagainya. Dan kemudian seolah-olah dengan berita itu, iblis mau berkata, makanya buat apa berkorban untuk Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Anda harus tahu, itu semua dipakai setan. Untuk apa? Berusaha menghentikan kita tidak berani berkorban. Saudara, saya tidak bisa pungkiri, terlalu banyak gereja yang akhirnya keuangannya tertutup. Terlalu banyak penggelapan dan penyalahgunaan. Terlalu banyak yang namanya, saudaraku, penyimpangan uang gereja. Saya tidak bisa pungkiri. Tetapi saudara, saya mau sampaikan, oleh kemurahan Tuhan, saya sadar itu sejak awal. Ketika rintis gereja ini tahun 2002 sampai hari ini. Kami punya komitmen, kita harus tampil berbeda. Di gereja ini, keuangan gereja ini terbuka, transparan. Habis kebaktian Anda bisa lihat ke belakang, di papan ada laporan keuangan gereja kita. Pemasukan rinci minggu lalu, pengeluaran rinci, bahkan saldo gereja dari awal berdiri sampai hari ini rinci. Saudara, bahkan semua properti gereja, gedung ini, saudara, oleh anugerah Tuhan, Tuhan buat lunas dalam tempo tidak sampai 7 tahun. Harusnya 30 tahun. Tapi Anda tahu, kami semua pakai nama gereja, tidak ada nama pribadi saya. Dan jujur saudaraku, bahkan barang-barang gereja, semua pakai nama gereja. Dan Anda tahu, kami hamba Tuhan cuma digaji. Saya pun memberi perpuluhan. Saya pun memberi buah sulung. Dan kami jujur. Kenapa? Karena memang jujur tidak sedikit penyimpangan. Nah itu sebabnya di antara yang seperti itu, kita mau tampil berbeda. Supaya Tuhan lebih percaya kita banyak hal. Katakan amin. Dan orang kadang-kadang bertanya, Pak, lah kalau gaji Bapak cuma sekian. Kenapa Bapak kok bisa seolah-olah lebih diberkati? Jujur, ada orang-orang di luar daripada yang terkadang atau jemaat yang memberi berkat. Saya tanya, ini tuh apa? Untuk gereja, saya akan tertib masukkan gereja. Tapi ada kalanya orang berkata, ini tuh apa? Untuk Pak Lukas pribadi. Saya akan sembahyang dan saya bilang sama istri, kami akan potong perpuluhan. Tapi kalau tiba-tiba satu saat Tuhan bicara, tabur untuk hamba Tuhan lain. Atau tabur untuk gereja, saya dengan taat lakukan itu. Dan Anda tahu, ternyata kalau kita berani berkorban, saudara akan lihat seperti Habel, imanmu akan bicara. Bukan cuma waktu masih hidup, tapi sampai kekekalan juga. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Bahkan dalam Kisah Rasul, sebuah kalimat yang nyaris tidak tercatat dalam 4 Injil. Tapi akhirnya tabib Lukas mendapatkan pewahyuan untuk teringat dan menulis. Yaitu apa? Yesus dalam Kisah Rasul dikatakan begini. Lukas menulis begini. Yesus mengajarkan terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Kata bersama saya, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. 2, 3. Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Pertanyaannya, apanya Pak yang lebih berbahagia memberi daripada menerima? Kan jujur, lebih berbahagia menerima daripada memberi. Waktu saya renungkan ini, tiba-tiba Anda tahu. Ternyata apa alasan Yesus mengajar terlebih berbahagia memberi daripada menerima? Karena ada kebahagiaan yang kita rasakan saat memberi. Ada yang amin, saudaraku. Ulangi. Karena ada kebahagiaan tertentu yang kita akan rasakan saat kita memberi. Saya tanya jujur. Siapa yang pernah mengalami kebahagiaan tertentu ketika Anda memberi? Angkat tangan. Jujur. Lihat, banyak yang angkat tangan. Nah yang tidak angkat tangan itu belum pernah bahagia. Masih susah, saudaraku. Nah, jujur. Mulai hari ini, buang semua ketakutanmu. Buang semua rasa sayangmu. Dan kau berani berkorban untuk Tuhan. Lihat, engkau akan nikmati sebuah kebahagiaan yang tidak bisa Anda dapatkan dari yang lain. Tepuk tangan yang meriah itu kemuliaan Tuhan. Amin. Contoh, minggu kemarin, 1 Januari, selesai kebaktian yang kedua ini, minggu lalu, ada teman, tamu, sekeluarga dan juga beberapa teman, saya bilang, ayo lapar, makan yuk. Di sebuah restoran. Kami kurang lebih belasan orang. Dan sudah tahu, begitu nyampe di restoran itu, saya kaget. Karena
ada 2 meja yang lain, ternyata jemaat kita. Satu meja sudah hampir selesai makan. Yang satu baru pesan, belum keluar. Nah begitu kami datang, salam-salaman, selamat tahun baru, Happy New Year. Kami belasan orang duduk di meja tertentu. Ngobrol, pesan. Rupanya meja yang satu dari jemaat sudah selesai, terus mereka pulang. Nah rupanya sebelum pulang, jemaat itu ngomong gini, Pak, beres Pak. Saya kaget, maksudnya apa? Ternyata meja kami dibayarin. Jadi belasan orang, saya tahu, ini enggak murah, cukup mahal karena belasan orang. Tapi sudah dibayar, beres Pak. Waduh, saya sampai kaget, sampai saya mau kejar sudah pergi. Akhirnya saya coba telepon, ya kan, terima kasih ya. Oh ya enggak apa-apa, kan suruh nabur, belajar nabur. Oh terima kasih. Nah, senang enggak dibayarin orang? Enggak ngalami. Senang enggak dibayarin orang? Nah, waktu kami mulai makan, saya lihat meja yang sebelah jemaat yang lain. Tiba-tiba di hati gini nih, kamu semeja dibayarin. Coba berkati meja itu bayarin. Langsung saya ngomong sama istri saya, Mah, yang meja itu bayarin. Untung istri saya berkata, kenapa? Emangnya kenapa? No. Istri saya nggak begitu. Istri saya berkata, oke. Dia langsung ke kasir. Kaget, saya bilang, itu meja yang itu saya yang bayar. Nah, sudah tahu kasirnya bingung. Dia sampai ngomong gini sama istri saya, I'm confused. Aku bingung. Istri saya ngomong, ngapain kamu bingung? Kamu tahu nggak mejamu dibayarin sama orang itu? Yang lain? Iya, aku tahu. Terus kenapa bingung? Sekarang kamu membayarin meja lain. Why not? Sudah tahu? Jemaat yang di meja lain habis makan baru tahu kalau kami sudah bayar. Dia akhirnya panggil waiters itu lagi. Meja lain yang dia enggak kenal dibayarin. Saudara tahu, itulah kebahagiaan memberi. Memberi itu menular. Nularkan yang baik. Amin. Wah, habis ini pasti beberapa orang bilang, Pak Lukas habis ini mau makan kemana? Saya masih ada meeting FA pemimpin di bawah, saudara. Jadi saya tidak mungkin bayarin saudara. Mengapa Yesus mengajar lebih berbahagia memberi daripada menerima? Karena pekerjaan Tuhan akan semakin maju dan berkembang. Tidak ada yang amin. Betul nggak, saudara? Sudah tahu nggak? Pelayanan itu di mana-mana struggle-nya, penghalangnya itu cuma 2. Tenaga dan dana. Betul nggak, saudara? Nah, coba bisa bayangkan seandainya semua anak Tuhan karena imannya teguh dan berani berkorban. Sudah bisa bayangkan? Dalam nama Yesus, saya imani satu hari terjadi. Seandainya di gereja ini dana kita, kas kita unlimited. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Bayangin, seandainya gereja ini satu hari unlimited dananya. Saudara-saudara, saya tahu di depan agak susah cari parkir. Karena salju. Karena banyak orang mungkin tidak keluar rumah, tetangga-tetangga jadi dia tidak keluar. Saudara, jadi bingung cari salju. Bingung cari salju, cari parkir. Walaupun terima kasih buat teman-teman yang akhirnya ada shuttle ministry, ya kan? Akhirnya dibawa ke tempat parkir, kemudian diantar kembali. Saudara, tapi yang menarik gini, coba bayangkan seandainya hari ini kita punya dana unlimited. Kita butuh tempat parkir. Health center di depan kita beli. Bank di sebelahnya kita beli. Kantor pos kita beli. Dan beberapa yang mau jadi pegawai kantor pos silakan. Bahkan gedung sebelah kita beli. Belakang kita beli. Saudara, bahkan bila perlu kita pakai hidrolik. Yang mau parkir begitu sampai di depan gereja langsung ada di bawah turun nyedot mobilnya. Turun ke basement. Nanti Anda mau keluar tinggal pencet di depan pintu. Tek nomor parkir Anda. Keluar sendiri. Loh, betul nggak? Coba bisa bayangin. Pekerjaan Tuhan kita akan lebih ngasih makan orang miskin. Nggak cuma di Philadelphia, sampai 50 sen.
Kita kirim carry terus keliling sampai tidak pulang-pulang. Betul nggak? Coba Anda bisa bayangkan, jujur. Kalau seandainya semua anak Tuhan dengan iman berani memberi, pekerjaan Yesus akan luar biasa maju dan berkembang. Tepuk tangan yang mengatakan amin. Apalagi alasan kenapa lebih berbahagia memberi daripada menerima? Orang lain dibahagiakan saat menerima pemberian kita. Saudara tahu? Waktu kita memberi, ada orang sampai nangis. Saudara, itu satu kebahagiaan. Apalagi memperbesar keuntungan kita. Karena apa? Alkitab berkata, pemberian kita itu akan memperbesar keuntungan kita. Apalagi, mengapa lebih berbahagia memberi daripada menerima? Memperkaya di bumi dan di sorga. Karena Alkitab tetap berkata, hukum tabur tuai. Menabur banyak, menuai banyak. Dan saya berdoa dalam nama Yesus. Mari kita di tahun ini, kita berani memberi seperti Habel. Tuhan akan berkenan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara sekalian, Alkitab mengajar bahwa perpuluhan itu adalah wajib. 10% daripada income kita itu milik Tuhan. Bukan cuma di Maleaki. Tapi kalau Anda baca dalam Matius 23 ayat 23. Bahkan juga dalam Matius Yesus berkata di perjanjian baru. Apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar atau pemerintah harus kamu berikan. Wajib. Tapi juga apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Wajib kamu berikan. Apa yang wajib kita berikan? Itulah perpuluhan. Tetapi buah sulung seperti Habel. Dia tidak kasih anak kambingnya yang kedua. Dia tidak kasih anak kambing yang ketiga. Tapi yang pertama, itu apa, bicara apa? Korban buah sulung. Saudara harus tahu. Korban buah sulung, kalau Anda baca di Alkitab, bukan satu keharusan. Tapi itu adalah sebuah langkah lompatan iman. Ketika orang berani memberi korban extraordinary. Saudara, kami sekeluarga selama 5 tahun ini, lebih, kami sudah hanya cuma hidup dari 11 bulan gaji. Karena gaji kami bulan Januari, semua kami persembahkan kepada Tuhan sebagai buah sulung. Tapi Anda tahu, Tuhan itu menghargai. Dan saudara, berkat itu bukan cuma soal duit. Kita itu bisa sehat, itu bahagia. Amin. Anak-anak kami berdua bisa melayani, itu kebahagiaan berkat. Amin, saudara. Saudara, mari kita belajar bahwa ternyata kita akan melihat bahwa orang yang beriman berani memberi. Yang keempat, yang terakhir. Minggu depan kita akan lanjut. Iman itu berani. Berani apa? Ayat yang kelima. Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena iman Henok terangkat. Hidup-hidup terangkat. Ya, ini bukan Henok Kusuma. Almarhum ayah saya. Tapi ini Henok yang di Alkitab. Karena iman Henok terangkat. Supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Atau rapture. Sebab sebelum ia terangkat, ia Henok memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara sekalian, ternyata Alkitab menjelaskan, bukan cuma di perjanjian baru, Yesus berkata pada waktu Yesus mau datang kembali kedua kali, maka akan ada orang-orang yang akan alami pengangkatan hidup-hidup. Saudara, Yesus pernah berkata dalam Injil Matius, bahwa 2 orang tidur, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. 2 orang sedang kerja di ladang, satu diangkat, satu ditinggal. Dalam Tesalonika juga dikatakan bahwa itu akan ada masa pengangkatan gereja Tuhan. Nah, siapa yang terangkat? Bukan semua orang percaya. Tetapi akan ada yang terangkat, ada yang tertinggal. Saudara-saudara, saya berdoa biar semua saudara dan saya pada waktu sangkakala Allah berbunyi di akhir zaman tidak ada yang tertinggal. Semua terangkat bersama Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Saudara percaya enggak akan adanya pengangkatan? Siapa yang percaya ada pengangkatan? Lihat Alkitab yang mengatakan. Siapa aja yang terangkat? Hidup-hidup, enggak mati. Henok. Betul enggak? Siapa lagi? Elia. Betul? Elia hidup-hidup terangkat ke surga. Lalu siapa lagi? Musa. Orang sampai hari ini ada ayat berkata, sampai malaikat pun mencari di mana tulang belulang Musa, tidak ditemukan. Saudara, kenapa? Karena ada yang menafsirkan bisa jadi Musa itu akhirnya diangkat Tuhan hidup-hidup. Makanya waktu Yesus di atas gunung Tabor, Musa dan Elia turun dari surga. Saudara, dan siapa lagi yang terangkat hidup-hidup? Yesus. Betul?
Setelah Yesus mati dan bangkit hari yang ke-40 dia naik ke sorga. Disaksikan oleh yaitu 500 murid lebih. Dan Alkitab bernubuat satu hari akan ada waktu pengangkatan bagi orang percaya. Siapa? Sudah tahu? Kembali pada Henok. Henok itu sebelum terangkat dikatakan bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara sekalian, karena iman Henok berkenan kepada Allah. Dan ini bicara apa? Saudara harus tahu Tuhan itu kudus. Dan Ibrani berkata bahwa tanpa kekudusan tidak mungkin orang bisa melihat Tuhan. Lihat Tuhan aja nggak bisa, apalagi terangkat dan bergaul dengan Tuhan. Saudara, dari sini kita bisa belajar. Kenapa Henok bisa terangkat hidup-hidup? Karena iman itu mengajar kita. Yang keempat, berani apa? Berani hidup kudus. Ucapkan bersama saya, berani hidup kudus. 2, 3, berani hidup kudus. Saudara sekalian, kekudusan mungkin adalah berita yang tidak favorit hari-hari ini. Begitu banyak gereja hamba Tuhan lebih suka bicara tentang grace, anugerah, kasih Tuhan, tetapi tanpa berani bicara tentang kekudusan. Saudara-saudara jujur, apa sih yang dimaksud dengan kekudusan? Kekudusan itu tidak berkaitan dengan soal penampilan. Saudara harus tahu begini. Ada orang berpikir gini, kekudusan itu harus tampil kuno, sederhana, dan menolak modernisasi. Apa betul begitu? Lihat kelompok orang emis. Kalau Anda kalian caster, ya kan? Pakai roknya panjang, wanita-wanita. Prianya masih gondrong, kemudian enggak mau pakai mobil, pakai dokar, ya toh. Membajak pun enggak mau pakai mesin, tapi masih pakai kerbau. Nah, mereka berkata bahwa modernisasi itu adalah duniawi. Bahkan sampai hari ini masih ada loh gereja yang ngajar. Jangan pakai parfum. Parfum adalah bau duniawi. Enggak boleh pakai lipstick. No. Jujur. Saudara, kekudusan menurut saya, kita tetap bisa tampil trendy dan relevan dengan zaman. Nggak ada yang amin. Ulang lagi, kekudusan tetap membuat kita bisa tampil trendy dan relevan dengan zaman. Katakan amin. Saudara, coba contoh. Lihat kemari. Saudara mau enggak? Satu hari Anda punya gembala saya, rambutnya gondrong kayak Yesus. Mau enggak? Halo? Loh, kok enggak mau? Kan zaman Yesus gondrong. Anda kan bisa bilang, Pak, karena zaman Yesus, ya toh, itu memang para pria lazimnya gondrong. Kalau sekarang relevan dengan zaman, pria-pria enggak gondrong. Pria-pria rambutnya pendek, cepak, dan cenderung botak. Ya kan? Nah, nangkep contoh ini. Boleh enggak Pak orang Kristen itu semir rambut? Boleh enggak Pak kemudian orang Kristen pakai make up? Saya nyuruh isi saya make up. Loh, sudah mau pingin punya ibu gembala, kelihatan pucat kayak mayat hidup. Roknya panjang putih, gombrong-gombrong. Kemudian waktu Anda sembahyang sedang nangis, tiba-tiba isi saya ada di depan. Dipikir kuntilanak, saudaraku. Saya bilang sama isi saya, make up, pakai baju yang trendy, oke. Belum ada yang amin, saudaraku. Tapi tetap ada standarnya. Amin. Apa? Yang bagian atas jangan terlalu ke bawah. Dan yang bagian bawah jangan terlalu ke atas. Kalau yang bagian atas terlalu ke bawah dan yang bagian bawah terlalu ke atas, dan Anda datang ke gereja, duduk paling depan, semua penari dan pendeta buyar. Nangkap saudara ya? Nah, apa sih arti kekudusan? Arti kekudusan saya definisikan keberanian untuk hidup sesuai standar yang Alkitab ajarkan. Ucapkan bersama saya, hidup sesuai standar yang Alkitab ajarkan. 2, 3. Hidup sesuai standar yang Alkitab ajarkan. Contoh. Alkitab berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu.
Yang amin cuma beberapa orang. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Lemes. Ini saya wanita dianiaya karena yang khotbah laki-laki. Sabar wanita-wanita. Saya mau tanya. Standar Alkitab berkata, hai istri-istri, tunduklah pada suamimu. Apakah ada tulisan begini? Asal suamimu baik. Asal suamimu pengertian. Asal suamimu royal. Tapi kalau tidak, tanduk suamimu. Tidak ada. Bagaimanapun juga standar Alkitab. Suami seperti apapun, Alkitab memberi standar. Istri harus belajar tunduk. Yang setuju, tepuk tangan. Lihat para pria tepuk tangannya kencang sekali. Sabar. Tapi Alkitab juga berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Jadi standar Alkitab, suami nggak boleh egois. Suami nggak boleh semau sendiri. Suami harus membahagiakan istrinya. Happy wife, happy life. Amin. Alkitab berkata, kamu harus mengampuni, nggak boleh simpan dendam. Kamu harus mengampuni. Itu standar. Dan kekudusan artinya kita hidup sesuai standar yang Alkitab katakan. Oh enggak begini, Pak saya mau ngampuni. Asal orang itu minta ampun sama saya. Baru saya ampuni. Mana ada ayatnya? Nggak ada. Alkitab mengatakan, ampuni musuhmu. Ampuni yang jahat. Berbuat baik. Tanpa syarat. Kalau dia minta ampun baru kamu ampuni. Tidak. Berarti, sudah tahu. Arti hidup dalam kekudusan. Kita hidup sesuai standar yang Alkitab ajarkan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kekristenan sejati bukan hanya membuat orang feel good. Tetapi juga kekristenan sejati harus mengajarkan dengan berani. Untuk apa? Pikul salib dan menyangkal diri. Saudara, jujur di gereja ini saya beritakan berita pengharapan. Tetapi di gereja ini Tuhan juga mau berita pikul salib, sangkal diri. Hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Karena itu adalah hal yang terpenting. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ada seorang hamba Tuhan, waktu dia tidur, dia begitu kaget, dia dapat mimpi jelas sekali. Tiba-tiba dalam mimpi itu dia lihat, dia dibawa Tuhan lihat ke alam roh. Dan ada turun seorang wanita yang cantik, datang dari laut. Cantik, maaf, bahkan seksi dan sebagainya. Terus tiba-tiba wanita itu sudah dilihat, ternyata ditugasi iblis. Kamu harus keliling ke seluruh dunia. Dia kaget, di mimpi itu dia tanya sama Tuhan, itu apa? Itulah roh kenajisan, roh perjinahan yang sedang iblis kerjakan. Dan tentu saya nggak bisa baca semua penglihatannya, tapi saya hanya memberi beberapa yang penting. Kalau dia lihat orang dunia mengerikan. Tapi yang membuat dia lebih kaget. Roh perjinahan wanita cantik itu mulai masuk juga ke gereja. Dan tiba-tiba dia kaget, dia melihat. Ada jemaat di gereja itu. Sambil kebaktian. Pulang bisa berzina. Ada pelayan Tuhan. Sambil nyanyi. Tapi selingkuh. Ada juga dia lihat, ada seorang pendeta zina dengan jemaatnya sendiri. Bahkan dia lihat ada yang ikut paduan suara, tapi kemudian terlibat dalam lesbian. Dia begitu kaget. Dan Tuhan berkata, beritahu gereja untuk berjaga-jaga. Karena iblis sedang masuk ke banyak tempat, termasuk keluarga Kristen dan gereja-gereja. Mentargetkan para pendeta, mentargetkan para pelayan Tuhan, mentargetkan para jemaat untuk jatuh dalam perzinahan.
Terus Tuhan bilang begini, kamu dapat berada di gereja pilihan Tuhan, tetapi kamu belum tentu masuk surga. Kamu dapat berbahasa roh dengan kuat, tetapi belum tentu kamu masuk surga. Kamu dapat memenangkan jiwa bagi Yesus begitu banyak orang, tetapi kamu belum tentu masuk surga. Kamu bisa mendapat banyak penglihatan, mimpi dari Tuhan, tetapi belum tentu kamu masuk surga. Kamu bisa berkorban begitu banyak, bahkan kamu bisa mengusir setan, tetapi kamu belum tentu masuk surga. Kamu bisa membaca seluruh Alkitab, tetapi belum tentu kamu masuk surga. Kamu bisa menghadiri semua acara gereja, acara retreat, tetapi belum tentu kamu bisa masuk surga. Biar kamu diurapi, tetapi itu tidak jaminan kamu masuk surga. Biar kamu bisa melakukan apapun bagi Tuhan, tetapi itu belum tentu kamu masuk surga, kata Tuhan. Tetapi kata Tuhan, jika kamu hidup kudus, kamu tidak mungkin tidak masuk surga. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya mengasihi saudara. Tuhan mengasihi kita. Mari kita belajar. Iman itu berani hidup kudus. Kesimpulannya apa? Iman percaya pada Yesus adalah fondasi hidup kita. Fondasi iman kita harus kuat. Iman akan membuat kita berani. Kata bersama saya, iman itu berani. 2, 3. Iman itu berani. Ayo sambil berdiri bersama-sama. Berani soal apa? 4 poin. Dan saya harap nanti Anda pulang baca seluruh Ibrani pasal 11. Dan saudara temukan benang merah bahwa iman itu berani. Dan minggu depan kita akan lanjut. 4 poin saja hari ini. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Berani menghadapi badai hidup. Ingat, tanpa persoalan, tanpa badai, nggak akan ada kesaksian. Semakin besar masalah, percaya, kesaksian akan semakin dahsyat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Yang kedua, berani apa? Mendeklarasikan firman Tuhan. Ingat, bagaimana firman Tuhan ucapkan, punya kuasa mencipta. Hari ini firman ada di hati dan di mulut saudara. Ucapkan firman. Yang ketiga, berani berkorban. Seperti siapa? Abel. Dan lihat hasilnya. Korbannya berkenan. Bukan cuma di bumi, tapi sampai di sorga. Yang keempat, berani hidup kudus. Hidup kudus artinya hidup sesuai standar yang Alkitab katakan. Bukan sesuai standar kita. Bukan yang sesuai standar dunia. Tapi sesuai standar Alkitab. Yang percaya, tepuk tangan yang